mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholata li dzikri, yang kerjakanlah salat untuk mengingat aku. Ya, itu dijelaskan di dalam surat yang Toha ayat 14. Kemudian di dalam firman Allah yang lain juga dijelaskan wala takun minal ghafilin. Ya, dan janganlah kalian termasuk atau engkau termasuk orang-orang yang lalai, orang yang lupa terhadap Allah. Ya, jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Makanya kita orang yang sholat berarti tandanya orang yang ingat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sholat juga sama. Cuman kadang-kala kita sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ya, yang penting gugur kewajiban. Ya, apa kewajiban kita. Padahal sholat itu adalah tanggung jawab kita. Ya, dan sholat itulah yang akan menjadikan pahala bagi kita. Ya, tapi jangan sampai sholat itu hanya mendapatkan kelelahan saja, hanya mendapatkan ya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Ya, harus ada nilainya dalam sholat tersebut. Kam min qaimin hauzuhu min sholatihi ata'abu wa nasab. Banyak orang yang mengerjakan sholat, namun bagian dari sholat itu hanya mendapatkan kelebihan, hanya mendapatkan kelelahan, hanya mendapatkan capaian saja. Tapi dari mana sholat itu tidak ada. Hanya mendapatkan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Padahal sholat itu adalah ya tiangnya agama. Ya, kemudian insya Allah yang akan menyelamatkan kita di dalam surga ya Allah adalah dengan sholat. Gitu. Kemudian di dalam sholat juga Allah menjelaskan harus ada kehusuan. Walaupun di dalam rukun sholat khusus tidak ada, tapi harus ada di dalam ibadah. Bagaimana nikmatnya di dalam ibadah? Kenapa? Apabila orang sudah ibadah, kemudian menemukan lezatnya ibadah, dia tidak akan meninggalkan ibadah tersebut. Contoh, ya, dalam hal makanan, Bapak mempunyai favorit makanannya. Setiap makanan itu pasti pengen, ya, dan dinikmati, ya, makanan tersebut dengan tenang, ya, dengan khusyuk, ya. Itu kenapa? Karena sudah menikmati dan sudah merasakan lezatnya ibadah. Ya, karena sudah menikmati, ya, lezatnya makanan tersebut. Ya, itu gambarannya. Kalau kita sudah ibadah tenang, kemudian ya merasakan lezatnya ibadah, apapun yang mengganggu kita, kita jauhkan. Apapun yang mengganggu ibadah tersebut, ya tidak tidak diladeni. Kenapa? Karena sakingnya pengen lezatnya ibadah. Contoh yang jauh-jauh, ada yang namanya sholat duha. Kalau kita sudah terbiasa sholat duha, walaupun satu hari kita tidak melaksanakan, itu merasa rugi. Ya, makanya ada kewajiban syar'i, ada kewajiban menurut manusia. Kalau kewajiban syar'i itu adalah menurut Allah, tapi ada kewajiban menurut manusia. Ya, gitu. Kalau kewajiban menurut Allah itu wajib harus kita lakukan, karena itu adalah kewajiban. Ada kewajiban menurut manusia, contohnya padahal sunnah dari sholat duha. Ya, sholat duha adalah sholat sunnah, tapi dikarenakan kita tidak mau ketinggalan dengan sholat duha, kita nggak mau meninggalkan, walaupun hanya sewaktu atau satu hari tidak melaksanakan, jadi merasa gede dosa. Jadi merasa ketinggalan dengan pahala sunnah tersebut. Padahal itu sunnah. Jadi ada kewajiban namanya kewajiban sunnah, kewajiban menurut manusia. Padahal itu tidak diwajibkan oleh Allah, hanya sunnah. Gitu. Ya, tidak mau meninggalkan, walaupun dalam satu hari tidak mau meninggalkan duha atau tahajud. Ya. Bapak terbiasa sholat tahajud, ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa suatu hari atau suatu malam meninggalkan sholat tahajud, merasa gede dosa, merasa ketinggalan pahala tahajud.
tahajud. Ya, padahal itu adalah sunnah. Gitu. Jadi merasa diwajibkan oleh dirinya sendiri. Saya perlu harus sholat tahajud karena sudah terbiasa. Jadi meninggalkan apa yang sudah terbiasa itu merasa kehilangan pahala. Gitu ya. Insya Allah dengan kelezatan ibadah tersebut, apapun yang kita kerjakan, ya itu akan bisa dinikmati, dirasakan ibadah tersebut karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi intinya kita ibadah itu yang pertama karena menunaikan kewajiban kita sebagai muslim untuk sholat, yang keduanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansar, wa mimma yuhasilul khusyuk istihdharul annahu baina yadayi mulkil mulk. Ya. Hal-hal yang menimbulkan kekhusyuan khusyuk di antaranya ialah pertama, ya, istihdharul annahu baina yadayi mulkil mulk. Memusatkan hati, pikiran, ya, bahwa orang ini atau kita ini sedang berada di hadapan rajanya seluruh raja. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam sholat. Makanya patut saja kita tidak pernah khusyuk. Kenapa? Karena kita tidak merasa ada di depan Allah. Jadi sholatnya ingat kemana baik, ya dengan, ya. Gitu. Kita ya, kenapa? Karena merasa diri kita itu tidak diawasi, tidak ada berhadapan dengan Allah. Ya, jadi pemikirannya ya keluar dari konteks Allah. Gitu. Padahal seharusnya ya supaya ada kekhusyuan kita itu ya gitu ada akan di dalam hati kita, di pikiran kita pada waktu kita sholat itu bahwa dia sedang berada di hadapan rajanya, raja yaitu Allah Subhanahu. Ya, dikarenakan tidak terlihat, ya dengan kasat mata, ya tadi, ya kemudian hatinya tidak mengakui bahwa Allah sedang ada di hadapan kita, Allah sedang melihat kita, ya jadi kemana baik sholatnya, gitu. Seharusnya supaya timbul khusyuk itu adakan Allah di depan kita, bahwa kita sedang diawasi Allah, bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, gitu. Ya, makanya disebutnya, ya. Khusyuk istighfar menghadirkan hati pada Allah pada waktu kita sholat. Alladzi la yabsirra, ya di hadapan Allah yang mengetahui, ya alladzi ya'lamu sirra yang mengetahui seluruh rahasia-rahasia. Jangankan yang besar, hal yang terkecil aja Allah itu Maha mengetahui. Ya, ini belajar. Saya juga belum bisa, tapi sedikit-sedikit belajar untuk menghadirkan pada waktu sholat, menghadirkan hati kita kepada Allah. Ya, apalagi di luar sholat. Ya, makanya ulama-ulama besar, ulama-ulama terkemuka, atau ulama-ulama ya yang jujur kepada Allah, walaupun dia ada tamu, hati tetap kepada Allah dengan zikrullah. Makanya ada zikir hobi, ada zikir ya. Yaitu zikir hobi, zikir yang tidak terlihat, jadi hanya di dalam hati. Ya, ada yang zikir dikeraskan biasanya ba'da sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir yang dikeraskan. Boleh, boleh. Di antara zikir dua tersebut mau dikeraskan atau mau di dalam hati, yang penting mereka ingat kepada Allah. Gitu. Kemudian yang paling tersembunyi pun terlihat oleh Allah. Ya, yang paling terkecil pun, yang tersembunyi sedikit apapun Allah Maha mengetahui. Jangankan yang diumpetin, yang di dalam hati kita aja tahu melintas, ya, gitu bisikan hati, ya itu pasti ketahuan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui sekecil apapun yang kita ya miliki, yang kita rasakan, ya itu. Makanya di sini kita harus menghadirkan Allah, ya. Kemudian tadi disebutkan alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, ya.
yunajihi wa annahu rabbana tajalla alaihi bil qahri li adabil qiyam. Ya, dan yang paling tersembunyi dengan kata lain, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi dalam sholat. Itu tadi pikiran kita itu, kita merasa sholat itu tidak ada di hadapan Allah. Ya sebetulnya hati kita itu harus seperti itu, bahwa Allah itu ada di depan kita. Malaikat itu sedang mengamati kita, bahkan sampai ada malaikat yang ikut sholat dengan kita, cuma kita tidak tahu. Ya, gitu. Yang makanya di sini harus dihadirkan hati khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita memikirkan yang lain. Ya, bukan berarti kita tidak memikirkan dunia. Dunia boleh dimikirkan, ya. Tapi di luar sholat silahkan. Ya, sebesar-besarnya silahkan pikirkan dunia, cari dunia. Tapi pada waktu sholat, ya, waktu sholat 5 menit atau 10 menit, ya, hindarkan masalah duniawi. Masalah uang hindarkan, jauhkan. Masalah anak jauhkan. Masalah apapun yang mengikuti tentang dunia jauhkan. Tetap harus kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian bihaqi rububiyyatihi farada alaihi salatahu. Bahkan kadang-kadang Allah membukakan rahasia kepada mereka dengan paksa tanpa diduga-duga. Ya, untuk memberitahu bahwa ia tidak, ya, ia tidak atau belum memenuhi hak terhadap Rabb-nya. Ya, tadi dikarenakan hatinya belum, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuman kadang-kadang kalau Ustaz waktu sholat pertama mengingat itu Allahu Akbar, ya, gitu. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang pas begitu udah jauh aja kita lengah lagi itu, pikiran kemana gitu, ya. Bahkan apa sebabnya sholat diawali dengan takbir? Di dalam kitab Suratul Taufik dijelaskan menurut satu kaul, ya, itu rufi al-hijab, diangkatnya hijab penghalang kita dengan Allah dikarenakan dibukanya oleh takbiratul ihram. Ya, lihat di dalam kitab, ya, yaitu Suratul Taufik di halaman tengahnya. Ya, diangkatnya hijab penghalang antara kita dengan Allah dengan dibacakannya takbir. Makanya pada waktu takbir, ya, niat diadakan, kemudian kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ada. Gitu, ya. Jadi hijabnya, ya, itu dihilangkan oleh Allah. Kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, itu hikmah, ya, gitu. Di dalam sholat, ya, diawali dengan takbir karena diangkat hijab, ya, penghalang itu oleh Allah supaya mereka yang melaksanakan sholat tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, makanya di sini bihaqi rububiyyatihi farada alaihi salatuhu, maka Allah mengembalikan sholatnya agar mereka memperbaiki tentang sholat. Ya. Cuman tadi, ya, kita mah sholatnya, ya, udah mau sholat aja udah alhamdulillah gitu biasanya, ya, gitu. Sebetulnya dari sholat itu ada yang perlu kita kaji lagi supaya mantap, supaya sholat kita, ya, diterima oleh Allah, supaya hati kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena itu wajib. Pertama kewajiban, yang keduanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tersebut sudah dekat dengan Allah, Pak, ya, gitu. Kalau orang tersebut, ya, sudah dekat dengan Allah, apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ud'uuni astajib lakum, berdoa kalian kepadaku, istajib lakum, maka akan penuhi kalian. Kenapa? Kedekatan mereka yang sudah juhud, yang sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya. Bahkan waqala Sayyidul Qutbul Arif billah Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu, inna mimma yusul khusu'a itolatul ruku'. Kata Sayyid Qutb Al-Arif billah, ya, mengatakan Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu mengatakan
inna mimma yusul khusu'a min qira'atul ruku'i was sujud. Ya, yaitu perkara yang dapat menghasilkan khusyuk ialah dengan memanjangkan ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Ya, bulan kemarin sudah saya katakan rukun sholat itu ada 3, rukun qalbi bagian hati, ada rukun qauli yang kita ucapkan seperti Fatihah, ada rukun fikih yang kita kerjakan seperti ruku dan sujud. Ya, kemudian terbagi lagi rukun sholat ini. Ya, ada yang qauli yang dilamakan dikerjakannya, contohnya pada waktu kita ruku. Ya, sama yaitu dengan waktu kita sujud. Ya, silahkan untuk ruku ya selama-lamanya yang kita baca ya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak-banyaknya. Karena itu termasuk rukun tawil. Ya, ada rukun qasir, rukun salat tapi yang tidak boleh dipanjangkan bacaannya. Ya, selain yang tadi di antara rukun dengan sujud. Gitu. Contoh, kalau kita tahiyat atau duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni gitu kan, wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kemudian kita tambahin lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau ditambah lagi, itu tidak bisa. Karena itu termasuk rukun qasir, rukun yang tidak boleh dipanjangkan. Ya, karena sudah ada batasannya. Tapi kalau rukun tawil di antaranya itu adalah sujud dan ruku, silakan. Mau 3 kali tasbihnya, mau 11 kali atau 7 kali silakan. Ya, Pak Ustaz boleh. Itu kalau memang kita sholat sendirian, ya sebanyak-banyak itu boleh silakan. Ya, tapi ada batasan. Ya, sampai ada 12, sampai ada yang ulama mengatakan kalau memang kita tidak ada batasan, ya silakan. Karena itu ada rasa sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kuat aja kitanya. Gitu kan, ruku asal kuat aja kita rukunya, gitu. Kuat nggak kita sujudnya, kuat nggak kita, gitu. Ya, biasanya 12 aja udah cukup. Ya, itu yang pertama, panjangkan pada waktu sujud dan ruku. Ya. Kemudian yang ketiga adalah watadabbaru qiraatin, tadabbur bacaan, memahami arti bacaan sholat. Ya, mulai dari usolli, ya biasa kan usolli fardhu maghrib salat rakaat mustaqbilal qiblat ya. Kalau jadi imaman, kalau jadi makmuman. Kemudian kita ya tadabbur lagi, pikirkan lagi ya. Kesananya ada doa kita, Allahu Akbar. Itu takbir. Ya, takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhan. Dikatakan kita enggak ngerti jadi enggak tadabbur. Ya, dikarenakan kita tidak ngerti artinya jadi tidak tadabbur, hanya sebatas dibaca. Terus kesannya ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau kita tadabbur, ya kita pahami artinya inna sholati sesungguhnya sholat kami gitu kan. Ya, wa inna sholati wa nusuki ibadah kami, ya, gitu kan. Wa mamati ya, gitu. Kematian kami gitu kan. Wa mahyaya hidup kami ya lillahi rabbil alamin ya itu adalah kepunyaan Allah. Kalau kita tadabbur mengartikan arti apa yang kita baca pada waktu sholat, dikarenakan kita tidak mengerti, akhirnya kita hanya sebatas baca. Ya, gitu. Ya ini memahami arti bacaan sholat ya. Sebab apa? Karena sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 82 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah. Gitu kan? Law jadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 82 ya. Jadi dengan ayat tersebut ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an ya.
Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tadabbur Al-Quran? Ya, kalau kita waktu sholat kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang menguasai seluruh alam, ya, yang merajai seluruh alam, dengan Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh, tadabbur itu namanya. Ya. Maliki yaumiddin, yang merajai, yang menguasai seluruh, ya. Yaumiddin, dengan kiamat. Itu tadabbur. Jadi kita tahu artinya Fatihah pada waktu kita baca. Gitu. Karena kita tidak mengerti, ya akhirnya kita sholat hanya sebatas sholat. Gitu. Padahal di situ ada, ya, yang lebih lebih usul lagi. Di antaranya itu adalah tadabbur, mengerti apa yang kita kerjakan pada waktu sholat. Gitu. Ya. Jadi supaya memantapkan, ya, pada waktu sholat kita. Gitu. Makanya kan ada yang sholat cepat banget, gitu kan, ya. Gitu. Imamnya cepat. Kenapa tadi dia tidak tadabbur? Hanya sebatas mengerjakan kewajiban. Gitu. Makanya apa yang disebut, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, gitu kan? Di dalam Al-Quran seperti itu, ya, bahwa sholat itu mencegah, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i, ya, wal munkar, ya, mencegah perbuatan jelek, perbuatan buruk dan munkar. Ya, kenapa banyak yang masih sholat tapi masih suka mengerjakan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar? Karena apa? Karena tidak dipakai sholatnya, karena tidak ditadabbur di dalam sholatnya. Gitu. Jadi sholat, ya, tetap buat kejahatan, ya, keburukan tetap dikerjakan. Gitu. Jadi tidak ada, ya, arti di dalam sholat tersebut. Gitu. Makanya, ya, harus, ya, sholat baik, ya, perbuatan pun kita harus baik, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, memahami arti bacaan sholat, ya. Makanya kan di Fatihah, Rabbi firli warhamni, gitu kan. Rabbi firli, ya Allah, ya, semoga Engkau mengampuni, ya, dosaku. Warhamni, ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat padaku. Itu, ya, karena kita mengerti, gitu, ya. Makanya harus belajar. Kemudian apalagi yang bisa menimbulkan kerusuhan di dalam sholat? Wa tadabburu dzikrin qiyasan 'alal qiraah, ya, memahami arti zikir sebab dikiaskan pada bacaan Quran. Kias selalu di bawah, ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berpatokan itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah Rasul, kemudian yang ketiga ijma ulama, perkumpulan para ulama, ya, yaitu seperti MUI, ya. Kemudian ada lagi yang namanya kias yang kita pakai. Ini adalah dikiaskan kepada bacaan Al-Quran. Mana zikir yang dikiaskan kepada Al-Quran? Contoh seperti doa kita, itu kan zikir, ya, atau doa kita yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kemudian dikiaskan, ya, dengan artinya itu, zikirnya itu kepada bacaan Quran. Kalau memang kita ngerti seperti Al-Quran, tadabbur, ya, yaitu pahami tentang maknanya, itu namanya kias, ya, gitu. Jadi memahami arti dari zikir tersebut seperti memahami bacaan Al-Quran, gitu, ya. Terus kemudian ada lagi dalam tahiyat ada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tuh, kalau memang kita ngerti, ya, dalam bacaan tersebut tadabbur, apa sih artinya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah? Ya, kiaskan seperti Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu kita tadabbur dan zikir itu pun perlu kita tadabbur. Apa artinya? Gitu. Nah ini, ya, supaya apa? Supaya ada kerusuhan di dalam ibadah sholat, ya. Jadi tidak tergesa-gesa. Kalau orang yang sudah, ya, terbiasa dengan tadabbur, ya,
dengan sholat khusyuk, dengan sholat tenang, dia tidak tergesa-gesa melaksanakan sholatnya. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah memahami arti zikir, ya, sholat, ya. Karena di sholat itu banyak doa yang kita harus baca, ya, sebab dikiaskan kepada bacaan Quran. Perlu ditadaburkan, perlu dipahami, gitu. Yang kelima, wasunnah idamatu nadri mahalli sujudihi li anna dzalika aqrabu ila al-khusu'i walau amat. Apalagi yang bisa menimbulkan kerusuhan pada waktu kita sholat. Yang kelima adalah wasunnah, ya, idamatu nadri mahalli sujudihi. Yang kelima adalah disunahkan, ya, terus menerus, ya, nadri mahalli sujudihi, melihat tempat sujud yang kita sujud itu, ya, terus menerus pada waktu kita sholat supaya ada kerusuhan di dalam hati kita lihat tempat sujud kita, ya. Bahkan ulama menyatakan hanya satu, ya, memalingkan mata pada waktu sholat, yaitu pada waktu kita menunjuk. Selain itu tetap kita, ya, melihat ke tempat sujud, rukuk, lihat tempat sujud, ya, begitu sujud, ya, itu tempat sujud, ya. Kemudian di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud ke tempat sujud. Hanya satu, membalikkan, ya, penglihatan pada waktu kita tahiyat, waktu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Itu menurut ulama fikih, ya. Baru tuh, ya, kita ke, ya, ke mujahid, ke apa namanya, ke penunjuk, ya, gitu. Selain itu tetap, ya, ke tempat sujud. Itu disunahkan terus menerus melihat tempat sujud, karena cara demikian bisa mendekatkan pada khusyuk, ya, pada ketenangan, gitu. Tadi dikarenakan kita tidak ada khusyukan pada waktu sholat, ya, gitu, sholat, ya, kemudian penglihatan kemana baik, ya, mendalam diri kiri kanan ke atas, ya, udah, ya, itu. Jadi tidak menimbulkan rasa khusyuk, ya. Seharusnya ke tempat sujud, gitu, ya. Ini godaan kita di dalam sholatnya banyak, ya, banyak sekali godaannya. Gitu. Ustaz, kan ini tidak bisa melihat, walau amat, walaupun tidak bisa melihat tetap, ya, dilihat tempat sujud, ya, walaupun dia tidak melihat, gitu. Wa in kana indal Ka'bah. Ustaz, kan ini adanya di pinggir atau di dekat Ka'bah, ya, salah, ya, awas. Ini kan adanya di pinggir Ka'bah umpamanya, ya, gitu. Melakukan juga, ya, sholat di pinggir Ka'bah, ya, walaupun sholat di dekat Ka'bah tetap adanya di sujud, tempat sujud. Bukan ke Ka'bah, bukan, ke tempat sujudnya, gitu, ya. Jadi sebaiknya juga melakukan hal tersebut, sholat di dekat Ka'bah tetap di tempat sujud. Ya. Jadi arah doang ke Ka'bah, ya, arah Ka'bah, yaitu. Karena kalau kita sholat tidak menghadap ke Ka'bah, tidak sah sholatnya. Karena syarat yang menjadi sholat supaya sah itu adalah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Ustaz, kita ada di rumah di Indonesia, sedangkan arah kiblat kita nggak tahu apakah benar apa enggak ini, gitu kan? Gitu. Yang penting arahnya, bukan lurusnya, ya, gitu. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan, ya, al-Ka'bah tuh, ya, bima kata, ya, Ka'bah yang ada di dalam kota Makkah itu adalah Ka'bahnya orang Makkah. Al-Ka'bah tuh Indonesia, ya, Ka'bah yang ada di luar kota Makkah bagi orang yang sholat adalah Ka'bah juga. Yang penting arahnya, gitu. Yang penting arahnya ke kiblat, gitu, ya. Itu kalau memang kita sudah tahu arah kiblatnya, ya. Berbeda dengan sholat yang ada di kendaraan, ya, di kapal laut, ya, gitu kan, ya. Itu tidak menjadi syarat mutlak karena dalam perjalanan. Berbeda dengan sholat yang ada di mushola, ya, di masjid, ya, gitu. Itu harus menghadap ke arah
kiblat. Itu ya, walaupun ya hanya sebatas ke Ka'bah, tapi tetap itu mengarah ke Ka'bah, tapi tujuannya adalah yang kita lihat adalah tempat sujud. Atau sholat dalam keadaan gelap, ya, walaupun dalam keadaan sholat gelap, ya tetap kita melihatnya ke tempat sujud. Ya, pertama terang, pas begitu udah 1 rakaat atau baru juga mulai sholat, kemudian mati lampu, tetap kita harus melihat ya ke tempat sujud. Ya, itu ketika sholat 5 waktu, atau ketika sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Biasanya sholat jenazah ada 3 baris sampai 5 baris, 6 baris. Ya, jadi tidak harus melihat ke jenazahnya, tetap ke tempat sujudnya. Kalau saja tidak ada sujud, betul tidak ada sujud. Ya, tetap yang dilihat itu ada tempat sujud pada waktu kita sholat dan 5 waktu. Makanya di dalam sholat jenazah nggak ada ya yang sholat sambil ngelarang lirik, tetap aja kelihatan ke bawah ke tempat sujud. Ya, kalau umpamanya imam ada di depan, kalau di situ di depannya ada jenazah, tetap ke tempat sujud. Itu ya. Makanya supaya ada kehusuan dalam ibadah, lihatlah tempat sujud. Ini lagi. Nah, as-sunnatu ayat surah nadrahu ala musafihatihi inda ruk'iha. Ya. Bitasahudi li khabarin sahihin bihi wa la yukrahu tadmidu ainihi illam yakun dararan. Betul demikian, ya, harus melihat ke tempat sujud, disunahkan memusatkan penglihatan ya pada telunjuk ketika mengangkatnya, ya tatkala tasahud. Ya, jadi pada waktu kita tasahud, kemudian beralih ke tangan kita melihatnya. Ya, apa sebabnya? Berdasarkan hadis sahih kata Nabi, Inna Nabiyya wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam musyiru bi musabbahatihi wa la yuharrikuha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan telunjuknya, ya, dengan telunjuknya dan tidak menggerak-gerakannya. Mohon maaf, ya, ini sering saya sampaikan, ya, karena Imam Syafi'i mengatakan tidak harus digerak-gerakan. Mohon maaf, kalau ada yang digerak-gerakan, bawa dalilnya ke saya, ya, mau hadis Nabi atau Al-Quran, bawanya ke saya. Saya ingin tahu, jadinya ilmu itu bagi saya. Adanya di dalam kitab apa? Ya, kalau memang ada yang digerak-gerakan, mohon maaf, ingin tahu aja dalilnya. Ya, makanya di sini kita harus memakai ilmu yang kita sampaikan. Ya, itu makanya tidak ada ya mau Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang lain, ya tidak ada yang digerak-gerakan. Ya, itu tidak ada. Bahkan gerakan satu kali itu bisa membatalkan sholat. Gitu. Makanya udah lihat. Makanya kan berbentuk huruf ya 15, ya, gitu. 16. Ini 1, 2, 3, ini 5, itu 15. Gitu. Ini. Nah, kalau di gerakan ini udah tidak berbentuk lagi 15 nanti. Gitu. Ya. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian di dalam masalah ibadah sholat yang kita kerjakan, ya, gitu. Karena kita berpatokannya itu kepada Al-Quran dan hadis Rasul, makanya kita berpegang terhadap yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan kesehatan oleh Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi keluarga kita dan sanak famili kita. Ya Jalal wal Ikram, wa sholli ala habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Wassallallahu alaihi wa ta'ala sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa ilahana wa lakal mulku wa lakal syukru wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.